Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ja'alna rijali bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'alna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim ويعيشون بزمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكرا ونفعا والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayna fa'ana bihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Sampai apa kita? Afalihim wa aqwalihim. Ayo aja. Qauluhu fi aqwalihim wa af'alihim, ikuti ing dalem ucapane wa af'alihim dan perbuatane wa takririhim wa takriratihim lan tindakane wa sukutihim lan menenge anbiya alal fi'li ngatasé nglakoni illa yakiruna krana ora padha nglakoni sapa anbiya alal khata'in ing ngatasé perbuatan salah wa istasna lan dijabake mendalika saking kono-kono ibtidak bihim apa memperkara sabatat kang tetep apa khususiyatuhu kekhususan nabihim kelawan anbiya kan nikahima kaya nikah wadok zada kang tambah apa ma'alal arba'in ngatasé opat wa ya'lamu lan den kawruhi mendalika saking kono-kono nikah mazadaan yang rusak temani kelakuan iku laisa ora ana iku kolaki kudu kolak minas sang kita apa ayat tawakkuf yen to mandeg sapa kita sipik lisein ing dalem nglakoni suci-suci Bukan ini kacamata. Heran. Dilihat dalamnya dong. Lil khususiyati karena ada kemungkinan kuwi khususiyah. Bal yaqulu balik ikuti sapa mukallaf ing nabi bijami aqwalihi ing dalam sakabehane ucapane nabi wa afalihi lan perbuatane nabi. Illa ma kejabone perkara sabata kang tetep apa ana hendak temen iku men khususiyatihi sange kekhususan nabi itlaqi qaulihi ta'ala karena mutlaqi karena
utawi ikilah min ghairi tawakkul iku bin nadli kelawan ningali lil ghalibi maring perkara kang umum. Wa illa lamun ora ningali maring perkara kang umum faqad waqa'a mongko teman-teman terjadi minhum saking para sahabat apa atawakufu mandek fi ghazwatil fathi ing dalem perang Fatah haitsu amarahum ing dalem kirane perintah hum ing sahabat sapa nabi fil fitri kelawan fitrah fi Ramadan wastamaru mongko nerusake sapa sahabat alal imtinai ing atase nyegah mangan ngombe fatana wala mongko ngambil sapa nabi al-fatha ing wadah wa syariba lan minum sapa nabi fasyarabu mongko minum sapa sahabat fi ghazwatil Hudaybiyah lan ing dalam perang Hudaybiyah amarahum merintah sapa nabi ing sahabat bin nahri lawan nyembelih wal halqi dan motong rambut lalam yafalu mereka nak ngelakuin listidrabihim krana ketunggule sahabat kita fakure ing dalam mikir-mikir fima ing dalam perkara wa akan terjadi apa minal masyaqati saking masyaqat. Opus. Masih melanjutkan pada dalil burhan apa ini sekarang? Amanah ya? Hah? Amanah. Lau khanu bi fi'li muharramin aw makruhin lan qalabal muharram aw makruh ta'atan fi haqqihim. Lianna Allah Ta'ala amarana biqtida'i bihim bi aqwalihim wa af'alihim. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mengikuti para nabi. Nabi adalah panutan, suri, tauladan. Maka apapun yang mereka lakukan itu menjadi patokan untuk kita ikuti. Maka mereka tidak pernah melakukan suatu kesalahan. Apabila mereka melakukan kesalahan, maka kita pun akan mengikuti ucapan mereka yang salah dan perbuatan mereka yang salah. Ucapannya nggak pernah salah, perbuatannya nggak pernah salah, hingga Allah merintahkan kepada kita untuk mengikuti mereka. Bahkan kepada wasukutihim, kepada diamnya para nabi. Artinya diamnya nabi itu menjadi bentuk berlakunya suatu hukum. Seperti ketika sahabat melakukan sesuatu, Nabi diam saja. Tandanya Nabi menyetujui apa yang dilakukan oleh sahabat. Jadi diamnya Nabi itu bentuk suatu hukum, bukan hanya omongan dan perbuatannya. Kalau yang dilakukan sahabat itu melanggar hukum, pasti Nabi akan mencegahnya. Ketika Nabi kok diam saja dengan yang dikerjakan sahabat, itu pasti yang dikerjakan sahabat bukan sesuatu yang melanggar hukum.
Jatuh. Jadi kalau orang-orang sekarang, orang-orang Wahabi, orang-orang Salafi memahami bahwa yang dijadikan pedoman pada Nabi itu ya ucapannya dan perbuatannya. Kalau yang namanya bid'ah ya ada ucapannya Nabi. Kalau Nabi sudah bersabda demikian, maka itu jadi pedoman. Jadi apapun yang harus kita lakukan tergantung ucapan Nabi dan perbuatan Nabi. Itu pendapatnya Salafi begitu. Kalau kita kan enggak, ditambahin lagi oleh ulama wasukutihim, dan diamnya para nabi pun menjadi sebuah pedoman. Jadi kalau itu salah pasti akan Dan yang tidak bisa ditiru pula dari Nabi itu yang dikhususkan. Mengikuti Nabi itu enggak mengikuti seluruhnya diikuti, enggak. Kalau seluruhnya diikuti nanti bisa jadinya ngeledek ente. Nabi duduk ente ikut duduk, berdiri ikut berdiri, Nabi senyum ikut senyum. Namanya apa? Ngeledek. Itu bukan ikut. Ikut itu sesuai dengan yang diperintahkan. Apa yang khusus bagi Nabi ya nggak boleh kita ikuti. Seperti apa? Nikah lebih dari 4, itu kekhususan bagi Nabi. Tidak menerima zakat, kekhususan bagi Nabi. Kamu nggak bisa nerima, oh Nabi nggak nerima zakat, saya nggak mau nerima zakat, ya nggak boleh. Yang selainnya Nabi yang punya hak nerima zakat dia harus nerima zakat. Yang nggak nerima zakat ya nggak boleh nerima. Jadi Nabi diikuti itu sesuai dengan apa yang menjadi haknya Nabi. Kalau itu menjadi bentuk pelajaran untuk umat, maka itu yang kita ambil dan kita ikuti. Kalau itu khusus untuk Nabi, perilaku Nabi, ciri khas Nabi yang nggak boleh kita ikuti. Jadi mengikuti Nabi itu adalah sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbibkumullah. Ini bentuk cintanya Allah kepada hambanya yang pakai syarat. Cinta itu pakai syarat apa nggak pakai syarat? Pakai syarat. Kalau cinta nggak pakai syarat, jadinya kayak orang Nasrani. Tuhan itu penuh kasih sayang kepada semuanya, hingga semuanya akan diampuni oleh Tuhan. Itu namanya cinta nggak pakai syarat. Kalau begitu ya nggak usah bikin neraka, bikinnya cukup surga aja. Nah, Allah mencintai hambanya pakai syarat. Syaratnya apa? Kalau kamu pengen dicintai oleh Allah, kata Nabi, ikuti aku, maka Allah akan cinta kepada kamu. Lah yang diikuti apanya? Ya apa yang Allah perintahkan untuk dicontoh dari Nabi. Yang nggak boleh dicontoh, ya jangan dicontoh. Kawin lebih dari 4, ini nggak boleh dicontoh. Kenapa? Itu kekhususan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ucapannya, perbuatannya ini adalah pedoman atau patokan kita. Kalau perempuan itu kalau kemana-mana bawanya apa?
Kaca sama sir. Buat apa? Buat apa? Kaca buat apa? Bercermin, menjaga penampilan. Biar apa? Biar cantik. Kalau jelek dia tahu. Dari rumah sudah cantik. Dia nggak akan keluar kalau jelek. Dia sudah mempercantik diri, setelah cantik dia keluar. Kalau udah cantik ngapain bawa kaca lagi? Kalau jelek, oh ada yang dibetulin. Nah kita kacanya apa? Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kamu pengen tahu kamu itu sekarang baik atau jelek, dibikin Allah jelek apa baik, lihatnya Pak Nabi. Kalau cocok dengan jalannya Nabi, kamu beres, berarti baik. Dibikin Allah baik. Kalau nggak cocok sama jalannya Nabi, kamu ada berada kejelekan. Jadi kita ini bukan terus saya nggak tahu dibikin Allah baik atau buruk, kata siapa? Wong harim aja tahu dibikin jelek apa, tinggal pakai kaca. Kita juga ada kacanya apa? Nabi Muhammad SAW, syariah atau jalannya aturan agama. Bukan ikut Nabi itu maknanya kalau Nabi udah nggak ada mau ikut apa lagi, ya ikut Al-Quran pedomannya, itu kan jalannya Nabi. Dikatakan apa? Khuluquhul Quran, akhlaknya Nabi adalah akhlak Al-Quran, hingga Al-Quran yang ditinggalkan Nabi kepada kita itu jadi pedoman kita untuk mengikuti jejaknya Nabi. Maka telah bersepakat sahabat untuk mengikuti Nabi fi aqwalihim wa af'alihim min ghairi tawaqquf, tanpa dengan tawakuf, tanpa dengan apa? Lakin hadza bin nadhuril ghalib, pada perkara-perkara yang umum, bukan tawakuf yang khusus. Kalau yang khusus kita nggak boleh nyontoh, itu spesial untuk Nabi. Seperti tidak membaca. Nabi itu nggak pernah baca. Kenapa? Memang diharamkan membaca. Nabi dilarang membaca. Jadi Nabi itu nggak pernah baca. Nah kalau kita, saya mau ikut Nabi lah nggak pernah baca, ya kalau otak kamu otak yang cerdas nggak apa-apa, otak pas-pasan mau nggak baca, terus mau apa? Cari ilmunya dari mana? Jadi yang khusus seperti itu nggak boleh kita tiru. Kalau memang demikian sebagaimana dicontohkan oleh para sahabat ketika perang apa? Fathul Makkah. Ketika Fathul Makkah, ketika akan masuk kota Makkah, yaitu apa? Pertama diperintahkannya umroh, haji umroh, maka Nabi bersama sahabatnya pada pergi ke kota Makkah untuk ngelakuin umroh. Sampai tengah jalan Nabi dicegat nggak boleh masuk kota Makkah. Maka sahabat meneruskan puasa, meneruskan apa? Melakukan sesuatu yang diperintahkan Nabi. Untuk apa? Untuk hari itu membatalkan puasanya, lalu makan dan minum. Lalu diperintahkan pula oleh Nabi untuk mencukur rambut dan memotong kambing. Tapi tidak ada satupun sahabat yang bergerak untuk memotong rambut dan memotong kambing. Sampai Nabi ngomong lagi, sahabat tetap nggak bergerak, melongo aja. Sampai Nabi masuk ke kemahnya, ngomong sama istrinya, celaka para sahabatku. Kenapa? 3 kali aku suruh nggak ada yang bergerak. Kata Ummu Salamah, jangan begitu, kamu dulu ngelakuin, nanti sahabat akan ngikutin. Maka Nabi keluar, mengambil gunting, tahallul, terus ambil pisau, motong kambing. Baru setelah sahabat lihat caranya Nabi nyukur tahallul, oh begitu. Maka sahabat menirukan apa yang Nabi lakukan.
sejak sahabat lihat contohnya Nabi motong itu, sahabat berebut untuk melakukan pencukuran, sampai kata yang lain apa? Mereka satu sama lain seperti busur yang keluar dari panahnya. Saking berebut untuk ngelakuin apa yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Jadi mereka bukan nggak mau ngerjain perintah Nabi, mereka pingin Nabi yang ngasih contoh. Kalau Nabi hanya ngasih teori, kata mereka belum sempurna. Ketika ada contoh dari Nabi, maka itu sudah menjadi sempurna. Maka Nabi kan gampang. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu kayak lihat saya sholat. Kan beres. Kita nggak usah ngarang caranya sholat, nggak usah ngarang caranya ruku, caranya sujud. Sudah dituntun sama Nabi. Ini kemudahan untuk kita, menunjukkan Nabi itu nggak pernah ngelakuin suatu kesalahan. Karena apapun yang Nabi kerjakan, sahabat akan segera menirunya, gitu loh. Kalau sampai yang dikerjakan Nabi itu salah, ya kesalahannya juga akan ditiru oleh sahabat. Makanya nggak mungkin Nabi ngelakuin kesalahan. Terus Wadhalika annahu satamani Nabi iku qadima alau sapa huwa Nabi wa ashabuhu lan sahabat Nabi mu'tamirina ala qada umrah wa nasalu lan mandek sapa Nabi lan sahabat di aqsal Hudaybiyah di ujung Hudaybiyah pamana ahum maka dan cegah sapa Nabi al musyrikuna dicegah kalau wong kafir min dukhuli Makkah saking mlebu kota Mekah fa arsalam mongko ngutus sapa Nabi Utsman bin Affan bi kitabin wa surat li asrafi Quraisyin maring wong-wong gedine wong Quraisy alimuhum supaya ngingeti sapa Nabi ing Quraisy di annahu kelan sak temene Nabi iku inna maqadima teka sapa Nabi mu'tamirun al umrah la muqatilun dudu arep perang pasamamu mongko padha ora jawab sapa wong kafir alla yadkhulu lento ora mlebu sapa Nabi Makkah ta ing Makkah hadal ami ing dalam tahun iki sumaroma muli ngefitnah sapa rajulun wong lanang min ahadil fariqain ing salah siji dua golongan alal fariqil ukhra ing atase golongan yang lain akanat bainahuma mengko ana iku bainahuma ing dalam antane fariqan apa mu'arakatun perpecahan perseteruan bin nabli lawan pasir wal hijarah lan watu-watuan. Wa amsaka mengko nahan sapa Rasulullah ba'dhum sebagiane fariqain wa amsaku lan nahan sapa wong kafir Utsmana ing Sayyidina Utsman. Wa asya'a lan ibarate sapa iblis annahum sak temene wong kafir iku kotaluhu mateni sapa kafir ing Utsman. Faqala Nabi la nabrahu ora bakal pulang sapa kita hatta najazahum sehingga ngawali hum al-harbu perang wada'a lan doa sapa Nabi annas ing manusa ing syajarati ing dalem ngisore wit lil bayati kanggo bayat al mauti ing arasing mati au ala an la yafiru utawa bayat yen to layu sapa sahabat fabayau ko bayat sapa sahabat ing Nabi ala dalika ing arasing pana orang layu falam nasami'a ing dalem sing krungu sapa kufar bil bayat lan bayat nazala mengko tumurun bihim ing kelawan kufar apa al khaufu rasa takut wa arsalu lan ngirim sapa kufar rajulan ing lanang minhum ya taliru gawe alasan sapa rajul bi annal qitala lan sak temene peperangan iku lam yakok ora bakal terjadi apa peperangan illa min sufahaihim jaba saking wong gobloke wong kafir fatulabaran murih sapa rajul an yursila min asari minhum yursila yen to ngirim sapa nabi man ing wong asara kang nahan sapa nabi minhum saking wong kafir faqala nabi ini sak temene ingsun iku ghairu mursilihim ora bakal ngirim sapa ingsun ing usara hatta tarsalu sehingga ngirim sapa sira ashabi ing sahabatku faqala mengko ucap sapa dari kal rajul wong lanang mau ansoftana ngentenono sapa sira faba'asa mengko ngirim sapa rajul ilaihim maring faba'asa mengko ngirim sapa nabi ilaihim maring kufar fa arsalu lan padha ngirim sapa kufar Utsman ing Utsman wa jamaah lan sak jamaah minal muslimin wa waqa lan terjadi apa asal perdamaian bainahu wa baina dzalika rajulan ing dalam antarane wong lanang mau ala syarti an yudha ing atase atas syarat ora
bainahum ing dalam antarané wong kafir lan wong muslim asyra sinina selama 10 tahun. Wa ayyuk mana lan yento aman sapa ba'dukum sebagiane wong muslim wa ba'dun ing sebagiane kang liya. Wa ayyarji anhum amahum wa ya'ti lan teka sapa nabi mu'tamiran alai umrah fil amil qabil tahun depan wa ayyarda ilaihim lan yen balekake sapa nabi ing wong kafir anja minhum musliman wa alla yaridu ilaihi lan orang balekake sapa wong kafir ilaihi maring nabi man ing wong jaa kang teka sapa man ilaihi maring wong kafir mimman saking tabi'ahum kang ikuti sapa man ing nabi wa kataba lan nulis sapa nabi lahum maring wong kafir lan nulis sapa Ali bin Abi Thalib bidzalika kelan kono perjanjian kitaban ing surat fakariha mengko benci sapa wong muslimuna hadhihi syuruta ing ikilah syarat faqalu lan padha ngucap sapa wong muslimun ya Rasulullah inna satamene kita iku naruddu nolak sapa kita wala yarudduna lan ora pengin sapa kita qala menika sapa nabi na'am betul amma man sak temene wong lahaba kang lunga sapa manina sang kita ilaihim maring bertujuan maring wong kafir fa abadahullahu mongko ngadohake sapa Allah hu ing man wa man lan pasepane wong iku jaa teka sapa man minhum saking kafir ilaina maring kita fasayaj'alullah mongko bakal jadiake sapa Allah lana lahu maring wong mau farajan ing kejembaran wa mahrajan lan jalan keluar sumaqala nuli ngucap sapa nabi li ashabihi umu mateka sira kabeh fanhuru lan nyembelih sira kabeh wahluku lan motong sapa sira qala Arawi wallahi maqadmi Allah ma minhum ahadun hatta qala sing ngucap sapa dari sapa nabi dalika ing kono kalimat salah samping telu falamma lam yaf'alu moko nalikane orang lakoni sapa sahabat dahala moko mlebu sapa nabi ala ummi salamah qala halakal muslimuna amartuhum an yahluku wa an yanharu wa lam yaf'alu faqala moko sapa ummi salamah ya Rasulullah la talumuhum jangan salahkan mereka fa innahum moko sak temene kelakuan iku syaqqa angel alaihim ing atase muslimun apa hadhihi sulhu perjanjian ini ahraja wala takallama ahraja mongko ukhrij metu sapa sira wala takallam lan aja ngomong apapun ahadan ing suci hatta tafala sing nglakoni sapa nabi dalika ing kono-kono kelakuan faharaja wa nahara biyadihi kelan tangane nabi wa ja'ala doa sapa nabi sapa halikahu ing wong kang nyukur ing nabi falamma ra'au dalika nalika sahabat urip mangkono kaum ngadeg sapa sahabat naharu nyembelih sapa sahabat wa ja'ala ba'dhum sebagian sahabat memotong sebagian lain hatta kada ba'dhum yaqtulu ba'dan sebagian sehingga seakan-akan membunuh satu sama lain kama fil Bukhari. Ini cerita tentang kejadian Hudaybiyah Bai'atur Ridwan. Bagaimana Nabi dalam perjalanannya diceritakan dari awal ingin umroh dicegah nggak boleh umroh sampai Nabi membuat seorang utusan kepada mereka yaitu Sayyidina Utsman. Artinya Sayyidina Utsman dipilih karena mereka Sayyidina Utsman termasuk orang-orang pembesar Quraisy untuk bicara sama orang-orang Quraisy. Sampai di sana Sayyidina Utsman ditahan, terjadi pertempuran kecil, lempar-lemparan batu sampai terjadi fitnah bahwa Sayyidina Umar telah terbunuh di kalangan orang-orang kafir hingga Nabi mengumpulkan para sahabat untuk berbaiat. Jadi baiatnya Nabi tangannya di bawah, sahabat semua tumpuk. Yang paling atas Nabi lagi tangannya. Hadza li Utsman, ini Sayyidina Utsman. Pada Sayyidina Utsman di situ nggak ada. Jadi baiatnya tangan tumpuk. Yang di atas ini tangannya Nabi. Untuk mewakili Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman termasuk ahli Bai'atur Ridwan. Padahal dia nggak di situ, artinya nggak ikut salaman tangannya, tapi diwakili oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus orang kafir yang melihat itu ketakutan sampai baru ngelihat orang muslimin salaman aja dredeg. Kenapa? Karena baiat mereka sampai mati, nggak boleh lari dari
medan perang atau harus berperang sampai mati. Akhirnya mereka mengadakan perjanjian damai dengan adanya 3 macam kesimpulan atau ada 3 pasal yang harus disepakati. Yang pertama, 10 tahun nggak ada gencatan senjata. Yang kedua, satu sama lain harus saling menjaga keamanan, nggak boleh membuat pemicu bentrokan. Kalau ada orang muslim, orang kafir ya harus pokoknya damai lah. Yang ketiga, ini jadi masalah, kalau ada orang Islam yang ke orang kafir nggak boleh dipulangi. Kalau ada orang kafir yang ke tempat orang Islam harus dipulangin lah. Ini yang membuat orang-orang muslim nggak terima dengan perjanjian itu. Dianggap perjanjiannya nggak seimbang. Masa orang Islam ke sana nggak boleh pulang, orang kafir ke sini harus dipulangin. Kenapa kata Nabi? Betul begitu. Kalau ada orang Islam yang lari dari aku ke sana, semoga Allah menjauhkan rahmatnya. Kalau keluar dari kelompok Nabi, ya mudah-mudahan jauh dari Nabi. Nah, kalau ada orang kafir yang kemari, mudah-mudahan Allah membukakan hatinya, memberikan kemudahan, hingga kalau kita pulangin, oh dia akan nyebar Islam di sana, akan dapat cahaya di sana. Nah, yang demikian sahabat nggak terima. Terus gimana? Nabi tetap melanjutkan perjanjiannya. Hingga waktu nulis perjanjian pun Muhammad Rasulullah, kata orang-orang Arab, itu Rasulnya dihapus. Oh, Sayyidina Ali marah, enggak bisa. Tetap akan saya tulis. Kata Nabi, mana tulisannya? Dihapus. Yang hapus Nabi, tulis Ali. Jadi Nabi itu mengajarkan segala sesuatu itu musyawarah. Apapun yang mau dihasilkan untuk diputuskan selalu musyawarah, kecuali wahyu. Kalau sudah wahyu yang ngomong nggak ada musyawarah, tulis, terima, itu wahyu namanya. Tapi kalau Allah katakan Allah perintahkan untuk musyawarah, nggak ada wahyu yang menentukan apa yang akan dipilih, siapapun yang jadi kesepakatan itu yang jadi pilihan. Jadi Nabi mengajarkan untuk selalu bermusyawarah kecuali sudah ada keputusan wahyu. Ketika Nabi bersepakat seperti itu, maka sahabat banyak yang kecewa, menganggap Nabi kok menerima perjanjian yang enggak seimbang. Tapi sejalan dengan iringan waktu, ketika sahabat melihat dampak baiknya, baru tahu, oh ternyata memang Nabi itu fatonah. Pinternya nggak sepinter kita, pinternya melebihi kepintarannya manusia rata-rata yang pikirannya jauh ke depan bisa tahu. Islam sebelum Hudaybiyah, sebelum perjanjian ini Baiatur Ridwan, itu nambahnya Islam setahun 5 orang, setahun 10 orang, setahun 13 orang, sedikit nambahnya. Kenapa? Karena kalau kumpul-kumpul sama orang kafir, kumpul-kumpul ngobrol, mau bahasa, nak munadharah, dibubarin. Mau ngajak ngomong orang kafir, diajak nadhar, dibubarin. Apa? Teroris ini. Bubar. Sampai terjadilah perjanjian ini. Setelah perjanjian ini, Islam meningkatnya per tahun 1.000 orang, 2.000 orang. Kenapa? Karena ada dialog, munadharah. Orang kafir diajak nadhar, nggak ada yang larang. Hingga masuknya Islam berbondong-bondong terus orang kafir. Kenapa? Dibebaskan untuk munadharah. Kata Nabi, ini kesempatan. Jangan lihat orang Islam yang ke sana nggak boleh pulang. Kebebasan kita untuk mengajak mereka masuk Islam, ini kesempatan untuk menunjukkan sebenarnya agama Islam, hingga mereka diajak nadhar, diajak. Setelah bertahun-tahun kejadian, dilihat orang Islam tambah pesat kemajuannya, mereka sendiri yang kemudian membatalkan perjanjian. Batal, kenapa? Nggak imbang, loh kata ini tadi nggak imbang. Gimana sih? Kamu yang nyusun perjanjian, maksudnya saya yang batalin, kok jadi kamu yang batalin loh.
Kenapa? Karena Nabi tahu ini kesempatan luar biasa, di mana Nabi diberi kesempatan untuk mengajak orang kafir nazar tanpa ada yang melarang. Tadinya kan enggak, orang Islam dekat orang kafir sekali aja bubarkan, stop, nggak boleh ada dialog, nggak boleh ada. Tapi setelah ini baru kejadian itu meningkatkan orang Islam begitu pesat. Terus setelah perjanjian itu ditandatangani selesai, sepakat semua, Nabi perintahin untuk cukur rambut, tahallul dan potong kambing. Nah, sahabat yang lain mengira, sahabat masih pada kesel sama Nabi itu atas perjanjian tadi, jadi nggak mau bergerak, nggak mau ngikutin perintah Nabi. Nggak itu. Yang jadi mereka nggak mau ikut Nabi bukan kesel sama Nabi karena perjanjiannya nggak imbang, karena Nabi belum ngasih contoh. Begitu Nabi ngasih contoh, mereka motong rambut kayak saling mau bunuh. Pokoknya berebutan, nggak ada yang tersisa satupun untuk ikut cara yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Kan belum pernah ada umroh yang diajarkan Nabi, hingga tahalul kayak apa belum ada contohnya. Ketika Nabi nyontohin, begitu tahalul, langsung. Yang penting ambil sedikit, potong, ujungnya dikit, potong. Kalau yang diambil banyak, potong, botak. Kalau mau botak, dibotakin kalian. Tahalul sedikit aja ujungnya, yang penting jangan diambil banyak. Setelah itu baru dicukur, semuanya itu sunnah. Ini bentuk dalil bahwa apapun yang dilakukan Nabi ketika itu bentuknya perintah untuk kita harus dipatuhi, harus ditaati sebagai perintah Allah. Maka tidak pernah Nabi sekalipun melakukan kesalahan, baik dalam perjanjian, baik dalam kesepakatan, baik dalam memberikan contoh. Selalu Nabi mengikuti perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga kita diperintahkan untuk mengikuti Nabi. Makanya sampai sekarang apapun yang kita lakukan, satu amal yang kita lakukan, amal itu langsung nyambung ke Nabi, dan Nabi mendapatkan pahala seperti amal yang kita kerjakan pahalanya. Setiap waktu Nabi dapat pahala dari orang sedunia. Kenapa? Sedunia beramal sesuai dengan yang diajarkan Nabi SAW, hingga pahala itu terus mengalir untuk Nabi selama umat Islam melakukan ibadah sebagaimana yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Maka ini bentuk dalil yang nyata bahwa Nabi SAW adalah suri tauladan yang wajib kita panuti. Riwayat ini di dalam tasawuf punya hikmah yang lain, nggak seperti dalam hikmahnya ilmu tauhid. Jadi tiap golongan ilmu memandang ada hikmah berbeda dalam satu kejadian ini. Kalau kita memandangnya bahwa ini adalah contoh, sebelum Nabi ngasih contoh, umat Islam tidak akan melakukan apapun. Walaupun bisa dengan teori, tapi nggak sempurna. Lebih sempurna dengan contoh dari Nabi SAW. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam jalannya Nabi, mengikuti Nabi, patuh kepada Nabi, hingga sampai kepada puncaknya bisa bersama Nabi di dunia sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فاتب تغسل كل حوبا واستر لنا عوراتي وآمن رواتي واغفر لوالدينا
ومولودنا والآل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فضلا وجودا منا بالمصطفى رسولنا الله بكل سولي صلى وسلم ربي عند الحب وآله وصحبه عدد تعصي صحبي في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.